WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Halo sahabat Inspirasi Sabda dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya, Frater Gabriel Singgi dari Seminari Tinggi Kentungan Keuskupan Agung Semarang. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami Injil dari Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Hari ini hari Kamis 15 April 2021 dan kita sudah berada dalam hari biasa pekan kedua Paskah. Marilah kita buka terlebih dahulu dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa jaminan kehidupan kami bersyukur atas segala berkat dan kelimpahan kasih-Mu dalam hidup kami, teristimewa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang membuka pintu kediaman surga bagi kami kelak. Kami bersyukur karena berkat wafatnya di salib dan kebangkitannya, kami memperoleh tiket untuk masuk dalam kerajaan surga juga melalui amal dan tindakan baik kami. Kami mohon, semoga jaminan keselamatan ini semakin menyadarkan kami untuk tidak hanya berpasrah, tetapi juga berusaha di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Inspirasi Sabda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil yang mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang teguh dan beroleh keselamatan kehidupan yang kekal. Dikatakan dalam bacaan tadi, barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Banyak orang yang mengartikan bahwa beroleh hidup yang kekal seolah-olah itu kita mendapatkan tiket gratis masuk dalam kerajaan surga. Benarkah demikian? Saya di sini membawa beberapa lembar tiket. Ini adalah salah satunya. Ini adalah lembaran atau tiket pesawat saya ketika kembali ke Makassar dulu. Ini adalah tiket saya nonton ketika masuk di XX1 menonton salah satu film. Yang ini adalah tiket saya masuk ke water park di Makassar juga. Apa maksudnya saya mengangkat tema tentang tiket pada hari ini? Bahwa kita seolah-olah ketika mendapatkan tiket untuk masuk entah ke dalam pesawat, ke dalam auditorium bioskop, atau juga ke dalam wahana bermain, kita kan sudah merasa aman bahwa kita tidak perlu dicegat lagi seolah-olah kita penyusup. Dan kita sudah merasa aman, toh kita juga sudah memiliki tiket, sudah membayar tiket itu. Hal yang berbeda kemudian saya ingin kaitkan dengan konteks iman kita. Tiket yang kita dapatkan bukan tiket berbayar seperti yang ada di hadapan saya ini, di hadapan saudara-saudara. Bahwa tiket ini memang tiket yang berbayar, tetapi tiket yang kemudian ditawarkan oleh Yesus adalah tiket gratis. Melalui apa? Melalui misteri penebusan yang dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Dan ini menjadi ajakan bagi kita
bahwa kita tidak cukup untuk seolah-olah merasa bahwa dengan mendapatkan tiket keselamatan, kita sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi perlu juga diupayakan upaya-upaya dan usaha-usaha yang selaras dengan tawaran Allah itu. Allah menawarkan keselamatan kepada kita, dan kita menanggapi itu dengan perbuatan dan usaha baik kita di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus sendiri yang datang menawarkan hidup kepada kita, mengajak kita untuk tidak sekedar percaya dengan omong kosong belaka. Toh Yesus hadir di dunia melalui kata sekaligus melalui tindakan. Ia membuka mata orang buta. Dia juga membuka atau membuat orang tuli mendengar, membuat orang lumpuh berjalan. Ia bergaul dengan pemungut cukai dan ia dijuluki sahabat para pendosa. Inilah karya-karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya melalui kata, tetapi juga melalui perbuatan yang nyata. Santo Paulus mengajak kita untuk melaksanakan iman, tetapi Santo Yakobus juga menekankan, tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan imanku dalam perbuatan-perbuatanku. Inilah sebenarnya konteks harapan iman kita. Keselamatan kita adalah perwujudan yang selaras antara iman dan perbuatan, sehingga tiket yang ada ini bukanlah lagi tiket yang kita harus bayar dengan yang mahal, tetapi justru tiket gratis yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Marilah kita bersama-sama menanggapi undangan gratis yang telah dibayar lunas oleh Allah melalui darahnya, melalui perbuatan dan kesaksian hidup kita sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkah dalam. Sampai jumpa lagi.